Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 10 September 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. I want you. Aku menginginkan kamu. You and I were too young, kata dia. Aku dan kamu tuh masih muda loh, kata dia ya. Kita tuh masih muda. I'm so attracted to you. Aku masih tertarik sama kamu, masih bergairah, masih cinta sama kamu, masih membutuhkan kamu. Masih kamulah orang yang ada di pikiran, hati, dan mata aku gitu ya. Cuma kamu orang yang aku inginkan. I hate who I really am from you. Aku masih menutup-nutupi siapa jati diriku sebenarnya dari kamu. Ya, apa yang kamu lihat itu nggak bener gitu ya. Masih aku tutup-tutupi sebenarnya aku ini siapa. Finding out the truth crush me. Ya, kebenaran yang terungkap. Ya, kebenaran yang terungkap itu justru malah menyakiti aku. Ya, apapun itu, entah kamu mulai move on dari dia udah mulai tersakiti tuh, atau mungkin kamu udah mulai deket sama orang, wah lebih tersakiti dia karena dia di sini menginginkan kamu lagi. Ya, mungkin kalian di sini sudah berpisah ya, tapi dia ternyata belum bisa move on dari kamu gitu. Oke, kemudian ada Knight of Coin, Ten of Wands reverse. Oke, Queen of Wands. Oke, satu lagi. Oke. Ada Seven of Swords, Page of Swords, dan Eight of Swords. Ya, Eight of Swords, kemudian Page of Swords. Aku lihat orang ini tuh orang yang sebenarnya ingin memiliki suatu hubungan yang kuat sama kamu. Orang yang dapat diandalkan. Dia pengen kamu itu bisa mengandalkan dia. Dan aku lihat juga dia akan berdedikasi dalam hubungan cintanya sama kamu. Cuman ya dia memang pengen serius sama kamu ya. Dia bener-bener pengen serius sama kamu. Ini isi hati dia. Dan cuman dia memang orangnya itu terlalu asik sama pekerjaannya, sehingganya ya memang sulit untuk bisa memberikan waktu luang untuk kamu. Cuma orangnya ini sebenarnya orang yang bisa diandalkan kok gitu ya. Cobalah untuk bergantung pada dia. Dia malah seneng gitu kalau kamu di sini bergantung sama dia. Cuman bergantungnya itu yang jelas, jangan mencela-menceli kayak gitu. Cuman hal-hal sepele aja kamu harus minta bantuan dia, nggak gitu juga gitu ya. Maksudnya tuh kamu percaya deh sama dia gitu ya tentang hal yang yang serius lah gitu ya, hal yang serius. Dan aku lihat di sini memang orangnya nih teliti, orangnya rajin kalau bekerja gitu ya. Bahkan di sini dia ini orang yang lebih suka tidak mengambil resiko dalam hubungan gitu ya. Makanya hati-hati, kamu jangan sering-sering membuat dia ini salah paham atau bertengkar atau berselisih. Dikit-dikit kamu permasalahkan, dikit-dikit permasalahkan. Dia nggak suka seperti itu karena dia memang udah kehidupannya disibukkan sama pekerjaan, terus di hubungannya dengan kamu juga dipersulit sama kamu gitu. Jadi dia nggak suka ngambil resiko dalam hubungan. Dan aku melihat memang orang ini cukup keras kepala, jadi sulit untuk dibujuk. Makanya harus dari kamunya wanti-wanti, jangan cari-cari masalah sama dia, jangan dikit-dikit kamu permasalahkan. Apapun itu, hal-hal kecil aja nggak usah dipermasalahkan lah ya gitu. Dan aku lihat sebenarnya dia ini orang yang bisa solid kok ya kalau mau menjalin hubungan sama dia gitu ya. Tapi memang orang ini tuh nggak romantis ya, orang ini nggak romantis, nggak akan yang setiap harinya akan bilang I love you sama kamu, enggak. Dia justru malah akan kalau dia itu cinta sama kamu ya cukup dengan suatu tindakan. Jadi sesuai dengan pemikiran dia, memang orangnya itu impulsif ya. Jadi menurut dia pantas untuk dia berikan ya akan dia berikan, tapi kalau dia lagi sibuk dengan yang lain ya kamu harus tunggu gitu. Jangan
gegabah, jangan maksa-maksa dia gitu. Memang orangnya itu berpikir secara logis banget, logika banget. Jadi sulit untuk kamu minta dia A, B, C ya. Karena di sini dia juga punya kehidupan dia sendiri kayak gitu. Jadi kalau kamu masih mengharapkan dia, ya berharap aja hmm, kalian memang bisa ditakdirkan bersama gitu ya. Karena orang ini memang kayak gini, dia nggak bisa menunjukkan hal-hal romantis sama kamu gitu. Nah, apalagi di sini ada Ten of Wands, reverse lagi ya. Berarti eh orang ini sebenarnya ya nggak cuma kamu, nggak cuma dia sih sebenarnya. Kamu juga di sini mengharapkan ketergantungan atau saling apa ya? Bentar, saling mengandalkan ya sebenarnya kalian berdua itu pengennya sama-sama saling mengandalkan. Cuman aku melihat di sini dari sisi dia itu mungkin dia pria ya karena dia berpikirnya secara logik. Dia orangnya itu impulsif ya. Jadi bisa jadi dia ini nggak mau terlihat lemah di depan kamu seorang wanita gitu ya. Dia pengen dia dianggap sebagai kepala rumah tangga yang kokoh, yang kuat, yang mandiri, yang apa ya bisa berdiri sendiri seperti itu. Jadi aku melihatnya eh, dia memang banyak menutup-nutupi jati diri dia sebenarnya dia ini kenapa, dia ini siapa. I hid who I really am from you ya. Jadi masih banyak yang dia tutup-tutupi dari kamu, dia tidak utarakan ke kamu. Terutama dari masalah eh, apa ya internal dari dia, entah mungkin dia ini punya beban hidup, dia harus menanggung beban keluarga secara ekonomi gitu ya, atau dia ini ya punya hutang piutang, atau dia ini punya tanggungan apa yang cukup besar yang dia nggak mau gitu. Gara-gara ini kamu nanti berpikir yang eh apa dia dia nggak mampu atau dia banyak masalah. No, dia tidak mau terlihat lemah sama kamu. Makanya di sini dia tidak jujur sama kamu. Ya, dia masih berusaha, dia masih fokus sama pekerjaannya untuk menstabilkan keuangan dia, menstabilkan karir dia. Karena di sini kalau dia laki-laki tuh dia nggak mau dipandang remeh oleh pasangannya, ya, oleh wanita dia gitu. Dia pengennya kan dia eh, menginginkan kamu mengandalkan dia gitu ya. Berarti dia harus menunjukkan nih bahwa dia mampu, bahwa dia bisa berdiri sendiri, bahwa dia kuat, bahwa dia bukan orang yang mencela-mencele gitu ya. Dia bukan bencong gitu ya. Yang oh sorry, bukan maksud aku bukan gitu. Maksudnya yang mencela-mencele kayak gitu ya. Kelemar-kelemar gitu enggak. Ya, sorry, bukan menghina bencong, maaf. Enggak, bukan gitu. Eh, maksudnya yang mencela-mencela gitu ya, atau kelemar-kelemar gitu. Enggak, dia orang yang tegas, dia orang yang bisa mempertahankan apa namanya? Kegentlemanannya dia itu ya. Dia orangnya gentleman gitu loh. Dia kuat gitu ya. Jadi makanya di sini dia nggak mengutarakan semuanya tentang dia itu ada apa sebenarnya ke kamu ya. Karena di sini juga dia takut kamu nanti punya perspektif lain. Dia berpikiran seperti itu, tapi ternyata terjadilah di diri kamunya kamu salah paham. Kenapa kamu punya masalah, kamu hanya bisa melakukan tindakan tapi tidak ngomong ke aku gitu ya. Kamu berpikiran seperti itu. Akhirnya kamu berpikiran negatif terhadap dia. Terus kamu akhirnya nggak percaya sama dia ya karena di sini kamu merasa bahwa ya kalau kamu nggak ngomong sama dia berarti kamu nggak ada kepercayaan ke aku. Jadi ya udah hubungan kalian berakhir, hubungan kalian hancur. Nah, Queen of Wands ini nampaknya memang ya orang ini nggak bisa jujur gitu ya, nggak bisa mengutarakan ke kamu tentang situasi dia gitu ya. Dan bahkan dia nggak sadar ternyata dia menyakiti kamu karena ketidakjujuran dia terhadap kamu. Dia tidak menceritakan
situasi dia ke kamu tanpa dia sadar ternyata dia menyakiti kamu. Oke, dia memang orang yang percaya diri tentang kehidupan dia bahwa dia bisa menyelesaikan segalanya tanpa bantuan orang lain gitu ya. Dia bisa menyelesaikan masalah dia apalagi dari ekonomi kayak gini, dia bisa gitu melakukannya sendiri tanpa harus melibatkan kamu, tanpa harus membuat kamu khawatir kayak gitu. Nah, tapi dari antara kepercayaan diri dengan egois itu 11-12 ya untuk si dia nih sarannya dari Queen of Wands. Jadi dia harus bisa ngebedain antara percaya diri dengan egois. Walaupun dia percaya diri untuk bisa menyelesaikan masalah keuangan dia ini terhadap diri dia ataupun keluarga besar dia, paling tidak dia tidak egois ya. Sampai-sampai dia mengabaikan kamu karena sibuk kerja kayak gitu ya. Sampai-sampai nggak memberikan apa namanya kabar ke kamu karena sibuk kerja kayak gitu ya. Kamu sering diabaikan, kamu sering tidak diberikan kabar oleh dia. Bahkan di sini kalau kamu chat dia, mungkin kamu chat malam dibalesnya besok siang kayak gitu ya. Jadi kamu di sini akhirnya jengkel, kesel, khawatir, campur aduk ya. Terus juga merasa tidak dipercayai oleh dia. Kamu akhirnya overthinking, banyak berpikir yang aneh-aneh. Kamu merasa tidak dipercayai oleh dia. Ya, jadi apa ya? Sulit ya punya hubungan yang kayak gini. Eh aku lihat memang eh melihat memang dia ini sebenarnya banyak juga sih orang-orang yang tertarik sama dia gitu ya, lawan jenis yang tertarik sama dia. Nah, jadi di sini kamu makin banyak pikiran tentang dia. Apakah dia selingkuh, apakah dia bermain hati di luar sana gitu ya. Padahal dia kerja. Ya, mungkin bisa jadi ya, bisa jadi juga dia bermain hati di luar sana ya. Eh, akhirnya di sini ya, karena kalian tidak bisa memberikan batasan tentang hubungan ini, gitu ya. Nggak bisa memberikan batasan yang jelas, gitu ya. Kalau memang waktu kerja itu ya memang waktu kerja dari jam sekian sampai jam sekian. Kalian harus perjelas itu sebenarnya dengan pasangan kalian ini, gitu ya. Terutama dari dia sih ya, dia harus memperjelasnya ke kamu bahwa jam sekian sampai jam sekian ini dia kerja. Dia kerjanya dengan siapa aja, harusnya seperti itu ya. Dia harus lebih memperjelas ke kamu sebenarnya ya, tapi aku rasa dia tidak memperjelas itu ke kamu. Ya gimana memperjelas ya, itu ada one-nya, ten of one-nya reverse, jadi dia nggak jujur sama kamu, nggak bisa berkata jujur sama kamu tentang keadaan dia. Nah, akhirnya ya udah, kamu benar-benar akhirnya nggak bisa mengontrol emosi, kamu berapi-api, akhirnya ya penuh dengan konflik hubungan kalian ya, karena ketidakadanya komunikasi yang baik di kalian ini, dan masih ada keegoisan ya, keegoisan di hubungan ini, hubungan kalian hancur. Nah, karena tidak ada kejelasan dari dia ya, kejelasan yang kuat maksudnya itu ya, waktu jam kerja dia tuh dari jam 19 sampai jam berapa, terus dengan siapa gitu kan. Kamu nggak diberi tahu tentang informasi seperti itu, akhirnya di sini ada Seven of Swords keluar. Ya, bahwa insting kamu ternyata benar nih, ya pemikiran-pemikiran negatif kamu tuh ternyata benar. Oh, ternyata nggak mungkin kan dia kerja hanya pada laki-laki aja. Pasti juga ada perempuannya. Akhirnya kamu berpikir, oh kayaknya dia kecantol nih sama ini nih sama perempuan ini nih kayaknya cantik nih. Ternyata benar dia terkecantol sama orang itu. eh Mana dia itu kan King of Coin ya, orangnya yang kayak gitu tadi yang aku sebutkan tadi. Terus akhirnya ya mana sih lawan jenis yang gak tertarik kalau dia punya sifat yang pekerja keras, terus bisa diandalkan ya. Mana ada seorang wanita yang gak kecantol dengan pria yang seperti itu gitu ya. Jadi Seven of Sword di sini ada pengkhianatan, ada perselingkuhan terjadi di hubungan kalian, dan ini ya tindakan dia, kelakuan dia di sini ya. Dia berselingkuh dari kamu, dia nggak jujur sama kamu ya. Oke, memang aslinya dia memang bekerja, tapi ternyata cari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Iming-iming bekerja, tapi nyatanya cari peluang
untuk selingkuh gitu dari kamu ya. Bahkan di sini aku lihat ada penyabotasean dari pihak ketiga di antara kalian ya. Selingkuhannya ini sok-sok ramah tapi dia meracuni pikiran atau perasaan pasanganmu untuk berpisah dengan kamu. Ya, mungkin pasanganmu ini cerita atau dia tahu bahwa kamu ini orangnya emosian, orangnya itu jarang diberikan waktu atau komunikasi oleh si dia ini, si pasangan kamu. Akhirnya pihak ketiga inilah yang meracuni atau ngompor-ngomporin untuk kalian berpisah. Seperti itu. Ya, ada yang seperti itu. Intinya ada dari pihak ketiga yang ikut mengompor-ngompori, mensabotase hubungan kalian. Ya, tapi memang dari dianya juga memang nggak bisa menjaga hati gitu ya. Tukang bohong, terus berselingkuh pula ya. Oke. Nah, dan aku melihat sekarang situasi kalian itu benar-benar membuat dia kayak terikat, terpenjara gitu ya, nggak tahu arah mau kemana, keluar dari situasi ini tuh kayak belum dapat solusinya gimana caranya. Ya, dari situasi ini dia merasa kayak terpojok, dia merasa kayak dia korbannya gitu ya. Karena di sini kamu udah mulai emosi sama dia, dia akhirnya kayak terpojok oleh kamu, dia juga sibuk sama kerjaan, jadi kayak dia tuh nggak berpikir jernih, akhirnya dia tuh nggak bisa mendapatkan cara untuk bisa keluar dari situasi ini. Jadi salah satunya cara dia untuk bisa keluar dari pertikaian ini, ya perselisihan ini ya dengan cara dia mengakhiri hubungan dengan kamu. Dia lari dari masalah ini, dia tidak menyelesaikan masalah ini karena aku lihat dia udah mentok gitu ya, udah bingung harus gimana nih. Kamu udah mulai memojokkan dia, tapi dia itu udah nggak berpikir jernih lagi, udah nggak tahu lagi caranya harus bisa gimana sama kamu agar kamu percaya lagi sama dia. Ya kayak gitu dan akhirnya dia lari dari situasi ini, dia memutuskan kamu. Ya, bahkan dia berpikir seperti ini. eh dia pantas kok untuk nyerahin kamu atau berpisah dari kamu, putus dari kamu karena dia pantas untuk bisa mendapatkan orang yang tepat dalam hidup dia. Jadi menurut dia perselingkuhan itu bukan suatu hal yang masalah besar gitu ya. Tapi bagi kamu itu masalah yang besar, apalagi tidak berceritanya dia ke kamu itu juga bukan masalah besar, toh ini masalah dia. Tapi bagi kamu dalam suatu hubungan memang harus adanya saling komunikasi, saling jujur, saling mengungkapkan apa isi hati, apa yang terjadi gitu ya. Jadi menurut dia apa yang kamu pikirkan itu hanya hal-hal sederhana yang nggak perlu dibesar-besarkan seperti itu. Jadi makanya di sini dia menganggap bahwa kamu itu kayak bukan orang yang tepat untuk bisa mengerti situasi dia tentang keadaan dia. Justru malah kamu menambah beban hidup dia. Makanya di sini kan dia nggak mau ya mengambil resiko dalam hubungan. Jadi kalau sekali aja kamu udah mojokin dia, nambah-nambahin beban hidup dia, ngeberatin pikiran dia, membuat situasinya dia nggak nyaman, nggak aman, ya udah gitu ya. Dia lari gitu dari kamu. Dia pergi gitu aja, dia nggak akan menyelesaikan masalah dengan kamu. Seperti itu. Ya, dan aku lihat di sini nampaknya perselisihan kalian itu cukup lama ya. Eh, aku melihat juga mungkin kalian ini udah berpisah dan ini udah cukup lama perpisahannya karena nampaknya kalian memang butuh waktu yang cukup lama untuk bisa menenangkan diri, untuk bisa nggak lagi marah-marahan lagi gitu, kayaknya butuh waktu lama, entah lamanya seberapa lama, tapi intinya energi orang itu beda-beda ya. Jadi bisa mungkin 8 bulan ya atau 8 minggu. Intinya lama, cukup lama aku lihat di sini. Tergantung orang deh, nggak sekedar 8 bulan gitu ya. Tapi mentok mungkin 8 bulan. Ya, seperti itu. Tapi intinya untuk kalian bisa berbaikan lagi itu butuh waktu lama. Ya, butuh waktu lama.
Karena ini nggak hanya sekadar cinta-cinta monyetan ya, tapi ini benar-benar yang udah berfokus pada kedewasaan. Ya, bakalan nikah seperti itu ya, ada omongan mau nikah seperti itu. Tujuannya memang untuk berumah tangga ya, bukan hanya cinta-cinta monyetan doang. Jadi makanya ini suatu hal yang serius gitu ya. Walaupun ini pertengkarannya kayak sepele gitu, tapi ini tentang orang yang sudah dewasa gitu. Jadi makanya kalau ada kesalahpahaman itu hmm, perlu kedewasaan juga untuk menyelesaikannya. Nah, dan aku lihat di sini orang ini nih memang orang yang suka membahas tentang yang berhubungan dengan intelektual. Jadi mungkin di sini dia suka sama kamu itu karena kamu itu orang yang cerdas. Kalau ngomong sama dia itu nyambung gitu ya, paham gitu ya, asik gitu, bisa apa ya, nalar gitulah ya. Intinya dia ini suka sama pasangan yang cerdas. Jadi dia dia suka sama kamu itu ya karena kamu cerdas gitu ya. Oke, aku rasa seperti itu. Memang butuh waktu lama untuk kalian bisa berbaikan lagi ya. Entah itu sampai kapan, itu energinya tergantung kalian ya. Maukah kalian mempercepat rasa maaf kalian terhadap dia atau tidaknya itu tergantung dari kalian. Aku serahkan padamu seperti apa ya. Karena aku lihat di sini dia masih menginginkan kamu ya. Dia masih tertarik sama kamu, dia masih cinta sama kamu ya. Jadi aku lihat ini tergantung dari kalian berduanya mau bertindaknya sampai kapan. Oke, aku ambil satu lagi deh kartu untuk memperjelas ini semua. Oke, nih ada Four of Cups-nya reverse. Oke, ada satu lagi kartunya ya. Ada Five of Wands reverse ya. Aku baca dulu dari Four of Cups-nya reverse ya. Saat ini aku melihat dia belum bisa membuka hati pada siapapun ya. Kalau misalkan kamu lihat di sini dia dengan seseorang yang ya mungkin itu selingkuhannya dia kemarin, tapi no, dia tidak membuka hati pada siapapun. Ya jadi saat ini tuh dia lebih fokus pada diri sendiri dia, lebih fokus pada penyembuhan rasa sakit hati dia atau trauma dia atau ya pertengkaran di antara kalian kemarin itu dia lagi healing kan gitu ya. Intinya lagi penyembuhan batin dia. Dan aku lihat di sini sudah mulai apa ya? Udah mulai bisa dia melepas rasa sakit hati dia dari pertengkaran kalian kemarin. Dan di sini aku lihat saat ini, hari ini itu lebih ke tidak mau membuka hati pada siapapun. Jadi dia benar-benar single saat ini, dia jomblo, dia nggak ada pasangan saat ini. Kalau misalkan kamu lihat dia dengan seseorang, ya ya udah dia cuma ngejalani doang tapi nggak pakai hati gitu ya, karena di sini aku lihat tidak ada niat bagi dia untuk cinta-cintaan lagi karena dia masih dalam apa ya, rehabilitasi hatinya gitu ya, bukan secara harfiah dia punya penyakit hati, no, tapi dia lagi menyembuhkan rasa sakit hati dia kemarin yang bertengkar sama kamu itu gitu, dan saat ini tuh dia benar-benar lagi freedom dengan seseorang, dengan siapapun. Oke, memang aku lihat di sini dia memang lari ya dari masalah kalian. Dia di sini tidak menyelesaikan masalah kalian, benar-benar dikonfirmasi nih ya. Dikonfirmasi dari Page of Swords dan Eight of Swords yang dia lari dari masalah, dia benar-benar lari ya. Nih, konfirmasi lagi dengan Five of Wands. Tapi aku lihat di sini sebentar lagi dia akan apa? Menjalin komunikasi lagi dengan kamu karena memang di hubungan kalian ini cuma butuh komunikasi yang intens aja kok untuk bisa balikan lagi ya. Jadi aku lihat sebentar lagi bisa ini 5 hari, 5 minggu atau di bulan 5 kalian mentok di bulan 5 mungkin ya, karena di sini aku tadi bilang 8 bulan dari sekarang, berarti kan ini September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei ya, berarti di bulan 5 Mei ya, jadi mungkin mentok di bulan Mei dia akan berkomunikasi lagi dengan kamu gitu ya. Memang cuman itu doang kok solusinya, komunikasi lagi dengan kamu, memperbaiki hubungan lagi dengan kamu ya. eh, Ya udah, apapun ya
yang tidak kemarin-kemarin dia tidak peduli ataupun apapun yang kemarin masih sulit untuk kalian ungkapkan. Bahkan di sini aku lihat dia frustasi banget tanpa kamu ya. Dia masih menutupi perasaan dia padahal dia masih cinta banget, tapi situasinya kalian udah berpisah, sekarang dia menutupi perasaan dia, mencoba untuk menekan perasaan dia, malah makin frustasi dianya ya. Jadi mungkin mentok di bulan 5 nanti dia udah nggak kuat kali ya menahan perasaannya. Nah, di situ dia akan komunikasi dengan kamu. Intinya nggak harus sampai bulan 5 juga sih. Siapa tahu nanti beberapa mungkin di 5 minggu ke depan dia udah nggak kuat nahan perasaan dia udah benar-benar frustasi ya, dia akan komunikasi lagi dengan kamu. Ya, ingat setiap energi orang beda-beda, nggak harus di bulan 5, nggak harus di minggu kelima ya. Setelah ini, dari pembacaan ini, yang penting kalau dia udah nggak kuat nahan itu dan pengen segera komunikasi lagi sama kamu, dia akan segera komunikasi lagi dengan kamu. Ya, tunggu aja kalau kamu masih mengharapkan dia, tapi kalau kamu nggak mau mengharapkan dia lagi ya udah gitu ya, carilah orang baru gitu ya. Tapi intinya di sini dia akan komunikasi lagi, membicarakan, bahkan meminta maaf, memperbaiki hubungan lagi. Apapun kesalahpahaman kalian yang kemarin dia akan ceritakan ke kamu, dia akan ungkapkan ke kamu. Intinya dia ingin memperbaiki hubungan lagi dengan kamu ya. Silahkan, keputusan ada di kamu. Kamu masih mau welcome sama dia atau enggak ya? Aku serahkan padamu ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Ke-12 zodiak ada di pembacaan aku ini. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.